Nama: Kartika Ayu Bunga Mayang. NIM: P17324291053. Tingkat 1B. Persiapan pengambilan spesimen. Spesimen yang diperiksa adalah sputum, fases, dan cairan vagina. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan minimal 1 kali dengan tujuan menetapkan diagnosa untuk memeriksa adanya virus atau bakteri dan menilai respon pasien terhadap terapi. Sputum adalah sekret mukus yang dihasilkan oleh paru-paru, bronkus, dan trakea. Waktu pengambilan sputum sebaiknya dilakukan pada pagi hari sebelum pasien menggosok gigi dan sebelumnya. Pasien disarankan berkumur lalu diminta untuk batuk. Penyimpanan kurang dari 24 jam pada suhu ruang dan pada pot steril bertutup, dan pengirimannya kurang dari 2 jam pada suhu ruang. Lalu, fases. Pemeriksaan ini digunakan untuk melihat ada atau tidaknya darah. Yang kedua, mendeteksi adanya telur, cacing, dan parasit. Yang ketiga, mendeteksi virus dan bakteri. Untuk pengambilannya, yang pertama yaitu gunakan sarung tangan. Lalu jumlah fases tergantung pemeriksaannya, 2,5 cm untuk fases padat dan 15-30 ml untuk fases cair. Untuk kultur, gunakan swab steril lalu dimasukkan ke dalam kantung steril. Penyimpanannya, fases tahan kurang dari 1 jam pada suhu ruangan dan kurang dari 24 jam pada suhu ruangan, sedangkan lebih dari 24 jam pada suhu 4 derajat Celcius. Pengirimannya kurang dari 1 jam suhu ruangan. Cairan vagina. Sekret vagina yang dikenal pula sebagai lukare sangat lazim terjadi. Keadaan ini dikenal dengan bau busuk. Meskipun sekret keputihan sering dianggap patologis, bau yang sering ditemukan yaitu bau seperti ikan busuk yang berkaitan dengan penguapan amina yang dihasilkan oleh metabolik anaerobik dan menimbulkan rasa gatal. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengecek massa subur wanita, yang kedua mendeteksi adanya kanker serviks atau sel prakanker, yang ketiga untuk mengkaji efek pemberian hormon seks. Lalu prosedur kerjanya menganjurkan pasien untuk menanggalkan pakaian bawah lalu memasang alat di bawah bokong pasien. Yang kedua, memasang posisi pasien dengan kaki ditekuk atau dorsal recumbent, lalu mencuci tangan menggunakan sarung tangan. Yang keempat, membuka labia mayora dengan telunjuk dan ibu jari. Yang kelima, mengambil sekret vagina dengan kaps lidi. Yang keenam, menghapus sekret vagina pada objek las yang disediakan. Yang ketujuh, memasukkan objek las pada dalam piring Petri atau ke dalam tabung kimia dan ditutup. Yang selanjutnya, memberi label dan mengisi formulir untuk dikirim ke laboratorium, lalu melepas sarung tangan dan mencuci tangan. Persiapan dan perawatan preoperasi, intra, dan postoperasi. Preoperasi merupakan masa sebelum dilakukannya tindakan pembedahan, dimulai sejak persiapan pembedahan dan berakhir sampai pasien di meja bedah. Persiapan dan perawatan preoperasi yaitu pertama pemberian pendidikan kesehatan preoperasi, yang kedua persiapan diet, yang ketiga persiapan kulit, yang keempat latihan napas dan batuk, yang kelima latihan kaki, yang keenam latihan mobilitas pencegahan cedera. Persiapan dan perawatan intraoperasi. Hal yang diperhatikan dalam intra bedah adalah pengaturan posisi pasien. Persiapan intraoperasi yaitu yang pertama penggunaan baju seragam bedah, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menerima pasien di daerah bedah, yang keempat penerimaan dan pengaturan posisi ke kamar bedah, yang kelima pembersihan dan persiapan kulit, yang keenam penutupan daerah steril, yang ketujuh pelaksanaan anestesia, yang kedelapan pelaksanaan pembedahan. Persiapan dan perawatan post-operasi. Post-operasi merupakan masa setelah dilakukan pembedahan. Beberapa hal yang perlu dikaji yaitu status kesadaran, kualitas jalan nafas, sirkulasi, dan perubahan tanda vital yang lain, keseimbangan elektrolit, kardiovaskuler, lokasi daerah pembedahan, dan sekitarnya. Perawatan post-operasi yang pertama meningkatkan proses penyembuhan luka, yang kedua mempertahankan respirasi, yang ketiga mempertahankan sirkulasi, yang keempat mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit, yang kelima mempertahankan eliminasi, yang keenam merencanakan kepulangan pasien.